Nah loh, kalau gelar akademiknya terbukti bodong, Fikri Bareno terancam 5 tahun penjara. Kita tahu pemakaian gelar akademik sebetulnya ada aturannya di Indonesia. Memalsukan gelar akademik adalah tindakan pidana. Tapi kan Fikri adalah pengurus MUI, pengurus Majelis Ulama. Kalau dikenakan tindakan pidana, nanti isunya kriminalisasi ulama. Kan lucu. Mau gelar akademiknya berderet diambil entah dari mana, mau pakai nama Kiai Haji, sebetulnya ya bebas-bebas saja. Wong Fikri adalah pengurus MUI. Kalau MUI ya bebas. Bagaimana MUI bisa menerima orang seperti ini? Katanya dia 20 tahun di MUI. Dan lucunya, dia tidak mau dituduh HTI. Meskipun dalam rekam jejak digital maupun virtual terlihat dengan jelas jejak-jejak penuh dengan aroma dukungan kepada khilafah yang disuarakan oleh HTI. Pada saat dia dikatakan HTI, dia tidak mau. Saya bukan HTI, saya pengurus MUI. Nah, berarti MUI harus hati-hati. Jangan sampai disusupi oleh organisasi terlarang seperti HTI. HTI itu adalah organisasi terlarang sama persis dengan PKI dan FPI. Seorang pimpinan MUI menjadi koordinator lapangan sebuah aksi yang memaki-maki Menteri Agama yang difitnah, melarang azan, dan menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Itu sangat rendah. Apalagi kemudian terungkap kebodohan dia. Sebagai koordinator lapangan, dia sholat di atas mobil. Ternyata gerakannya salah-salah. Dia pun menjadi bulan-bulanan. Bahkan sesama pimpinan MUI melecehkan Fikri. Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI sekaligus anggota PA212 Fikri Bareno terancam 5 tahun penjara jika sederet gelar akademik yang ia pakai selama ini terbukti bodong. Gelar akademik Fikri saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat sebab beberapa kali ia tidak konsisten memakai gelar yang ditulis di belakang namanya. Fikri beberapa kali diketahui memakai gelar Dr. Haji Fikri Bareno MA, Kiai Haji Buya Fikri Bareno SEMBA MAG, dan pada 2013 pernah tercatat dengan nama Dr. Andes Haji Fikri Bareno MAG MBA di situs media online. Salah satu tokoh yang meragukan gelar Fikri Bareno ini adalah politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Guntur Romli. Ia mengatakan jika Fikri terbukti berbohong dengan semua gelar akademiknya itu, maka yang bersangkutan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Kalau gelar akademiknya palsu, Fikri Bareno 212 MUI ini terancam penjara 5 tahun. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kata Guntur Romli. Adapun Fikri Bareno menjadi sorotan masyarakat setelah tertangkap kamera salah melakukan gerakan sholat. Mirisnya, peristiwa itu terjadi ketika Fikri Bareno menjadi koordinator lapangan saat kelompok PA212 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama di kawasan Gambir Jakpus pada Jumat lalu. Aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atas pernyataannya yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Video Fikri Bareno yang kemudian beredar luas dan menjadi viral di media sosial, sejumlah orang mengecam keras hal itu sebab Fikri Bareno yang notabene adalah orang MUI yang sedang membela azan justru salah melakukan gerakan sholat. Meski dihujat sana-sini, namun Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mati-matian pasang badan membela teman-temannya itu. Novel mengatakan meski kawannya itu melakukan kesalahan, namun dia dengan besar hati telah meminta maaf secara terbuka. Hal ini, kata Novel, berbanding terbalik dengan sikap Menak Yakut yang ogah meminta maaf atas polemik azan dan gonggongan anjing. Saya apresiasi kepada beliau yang mau lapang dada dan berjiwa besar mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada Allah. Beda banget dengan Yakut, kata Novel. Sebelum membahas ini, mari kita lepaskan dulu tawa dengan sebebas-bebasnya. Soalnya kita telah menyaksikan aksi dungu dari para pendemo yang gemar jualan agama. Telah diketahui bahwa orang yang memakai gamis hijau dan sholat di atas panggung mobil komando demo itu bernama Fikri Bareno. Supaya keren ya, dia dipanggil Buya, sampai sama dengan si Novel Bamukmin yang nekat ingin dipanggil Habib, padahal sepertinya bukan Habib tapi cuma jongosnya demo. Fikri Bareno memakai gamis hijau plus sorban dan dalaman putih. Sudah bisa ditebak bahwa ia hendak memoles dirinya agar terlihat sakral dan berwibawa, atau dengan kata lainnya sok religius.
Dengan pakaian seperti itu, dirinya itu tampak merasa paling suci dan menak yang sedang didemonya itu dianggapnya penuh dosa. Karena menurut orang-orang seperti Fikri Barenon itu, bahwa menak Yakut itu telah menista agama. Padahal jelas-jelas bahwa tidak ada kata yang begitu tegas menyebut untuk membandingkan dengan terang-terangan azan dengan suara yang lain. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh Sugi Nur, ya. Sugi itu memang goblok, mencoba ikut bersuara dan menggempur Gus Yakut. Malah dirinya yang kena masalah. Dan kini sudah naik penyidikan. Tidak lama lagi akan jadi tersangka. Dan akhirnya masuk lagi deh. Padahal belum lama dia itu bebas. Mohon ya pemirsa jangan ketawa, takut dosa. Layaknya kayaknya si langganan nih Sugi Nur di penjara. Padahal kalau jualan pembalut aja ya mungkin lebih aman ya. Bukan bisa dapat langganan bencong montok tuh. Ya begitulah. Orang-orang yang selama ini demo dengan mengatasnamakan agama terlalu bangga dengan agama yang dianutnya, merasa dirinya adalah perwakilan Tuhan sehingga harus membela Tuhan dan merasa dirinya dapat mandat dari langit, sehingga ketika ada yang menyinggung masalah agama dan tidak sesuai apa yang dipahaminya langsung emosi dan bereaksi keras. Tapi apa yang mereka perlihatkan dalam aksi demo-demonya selama ini sebenarnya itu tidak jelas, bahwa mereka ini adalah badut-badut yang mengerikan. Pasalnya terkesan lucu dan juga koplak, namun bisa membuat kegaduhan, bahkan kerusakan. Jadi keberadaan mereka ini tidak bisa menambah value negara atau tidak akan bisa meningkatkan kualitas negara, apalagi menambah devisa dan meningkatkan roda perekonomian secara merata, kecuali mereka diekspor saja ke Timur Tengah atau kawasan perang seperti di Ukraina buat melawan Rusia. Dan pemirsa, ternyata Fikri Bareno yang tidak layak dipanggil Buya ini adalah salah satu wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Wow, ada apa ini dengan MUI ya? Kok banyak banget penghuninya yang bermasalah? Belum lagi tersangka teroris yang sudah dibekuk tapi cepat-cepat diklaim bahwa dia itu bukan MUI alias sudah dipecat. Cuci tangan? Ya, mumpung masih pandemi Omikron, bau ocon nih. Nah, sekarang akhirnya si Fikri ini pun minta maaf setelah videonya viral. Dari permintaan maafnya ini juga sangat jelas ketahuan bahwa semua yang ikut demo itu adalah kaum yang memang sejatinya tak terlalu memahami apa makna beragama. Bahkan coba perhatikan saja para pengikut dan fans Rizik. Bahkan baliho pun mereka sembana uzbillah min dzalik. Jadi pada dasarnya mereka itu hanyalah menyembah simbol daripada harus menyelami hakikat keberagamaan. Dan sepertinya mereka ini tidak gemar mengkaji ilmu-ilmu agama secara ikhlas dan mendalam. Karena itulah mereka itu hanya gemar demo dan sok kritis, namun ternyata dungu kuadrat atau dungu murakab. Jika saja mereka lebih tenang dan tidak tergesa-gesa mengikuti para dedengkot tukang goreng isu pengaturan soal suara TOA itu, tentu saja mereka tidak akan pernah mempertontonkan aksi kebodohan yang mengatasnamakan agama. Iya, mereka lebih suka berdemo daripada ke perpustakaan, menelusuri literatur yang begitu kaya dan bisa mencerahkan, atau menyelami berbagai literasi tentang sejarah Islam, ataupun ikut kajian ke ulama yang benar-benar memacu otak berpikir.